Sekarang kita langsung masuk di proses produksi manufaktur ya. Jadi bahan manufakturnya langsung menjadi gitu ya. Nah, kita udah sebelumnya belajar tuh bagaimana tentang dasar-dasar manufaktur, mulai dari sistemnya gimana, tahapannya gimana. Nah, di video kali ini kita langsung bahas ke proses produksi manufaktur. Tapi sebelum itu, halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Logowo. Nah, di video kali ini kita langsung masuk belajar di proses produksi manufaktur. Nah, jadi sini ada apa ya, tahapan, keterangan dan alurnya teman-teman ya. Nah, jadi sini barangnya itu nggak langsung setelah dirakit nggak langsung dikirim konsumen kan, semua itu di balik semua ada dari proses-prosesnya. Nah, contohnya tahapan pertama ada pemasok. Nah, pemasok adalah supplier bahan baku. Nah, jadi kan pabrik itu kan menjadikan barang itu sudah jadi. Nah, jadi sebelum itu pasti ada bahan bakunya. Nah, disinilah bahan bakunya itu masuk pemasok. Nah, disinilah masuk dia bahan bakunya jadi. Yang kedua ada QC. Nah, QC adalah quality control gitu. Adalah pemeriksaan kualitas bahan baku. Setelah barangnya masuk, baru barang itu dicek kualitasnya. Ada nggak barang yang cacat, ada nggak barang yang nggak sesuai. Itu apa dulu ya, diperiksa dulu kualitasnya. Yang ketiga ada gudang. Nah, gudangnya menyimpan bahan baku. Jadi selama pemasok masuk QC baru dimasuk ke gudang. Nah, kalau misalnya barangnya oke, masukkan ke gudang. Kalau barangnya nggak oke, kita kirim kembali. Nah, gitu ya. Nah, yang kepada produksi, jadi adalah proses pembuatan produk gitu ya. Jadi produksi adalah proses pembuatan produk. Ini kita udah memproduksi, udah membuat bahannya nih. Kita mulai mengubah nih barang baku menjadi bahan jadi. Nah, di sini ada pemasok. Setelah barangnya masuk, baru masuk di QC, quality control, masuk di gudang, baru masuk di produksi. Berarti udah membuat ya. Nah, yang ketiga ada 5 ada QC lagi loh. Tapi kan yang udah ada QC, tapi kenapa 5 ada QC lagi? Nah, karena kan dia buatnya sesuai dengan membuatnya tidak sekali jadi gitu ya. Nah, di sini pemeriksaan kualitas produk jadi. Nah, setelah pemasok, QC, gudang, produksi dan QC. Barangnya masuk, dicek kualitas kontrolnya, masuk ke gudang, masuk ke produksi, dicek lagi kualitas dan kontrolnya. Cuman bedanya kalau QC di sini masih apa ya, masih bahan yang bakunya. Kalau ini bahannya sudah mulai jadinya. Nah, kalau yang keenam ada di gudang ya. Jadi gudang itu tempat menyimpan produk yang jadi. Setelah ada barangnya masuk, quality control, gudang, produksi, quality control, masuk gudang lagi. Cuman loh bang, di sini kan ada gudang, masa ada gudang lagi? Gudangnya kan beda. Gudang yang untuk menyimpan bahan baku dan gudang untuk menyimpan produk yang jadi, gitu ya. Nah, sama seperti di sini QC juga segitu kan. Di sini QC-nya pemeriksaan kualitas bahan baku. Di sini QC-nya pemeriksaan kualitas produk jadi. Nah, setelah jadi baru masuk di pelanggan. Nah, di sini produk dikirim ke pelanggan, entah itu dikirim ke distributornya dulu, dikirim langsung ke toko, supermarket gitu ya. Nah, sesuai dengan nanti gimana dari industrinya. Dia ada memasok, quality control dicek, pemeriksaan kualitas bahan baku, gudang, penyimpanan bahan baku, produksi, proses pembuatan produk, dan QC, pemeriksaan kualitas produknya jadi, masuk di gudang, menyimpan produknya jadi, baru dikirim ke pelanggannya. Nah, jadi ini adalah apa ya, dari tahapan-tahapannya. Jadi nggak langsung barangnya jadi, oh barangnya udah masuk, ya udah barangnya kita rakit, ya udah kita kirim ke konsumen. Tadi rakit nggak gitu, semua itu ada proses-prosesnya. Nah, seperti rumus saya bilang, setiap proses adalah biaya. Nah, jadi dia ada target atau tantangannya. Jadi semua itu pasti nggak berjalan mulus gitu ya teman-teman ya. Pasti ada target dan tantangan. Nah, targetnya apa? Jadi pertama itu pengiriman tepat waktu gitu ya. Itu pasti targetnya. Kita nggak mau ngirimnya jadinya dibutuhkan waktu 1 minggu, kita sampai 1 bulan. Kita nggak mau kayak gitu ya. Nah, terus pengiriman tepat waktu, faktor yang menentukannya adalah kedatangan bahan bakunya harus tepat waktu, sediaan bahan bakunya harus baik, waktu produksinya harus sesuai, transportasi ke pelanggan harus cepat gitu ya. Nah, yang kedua ada kualitas yang tepat gitu ya. Faktor yang menentukan kualitas pasokan gitu ya. Jadi kita harus mau kualitas pasokan itu pasti yang mau yang baik gitu ya. Nah, baik itu proses pengendalian kualitas, proses pengontrolan kualitas, baik rancangan dan spesifikasinya. Yang ketiga biaya yang efektif gitu ya, ditentukan oleh biaya bahan. Jadi bahan itu harus efektif biayanya. Nggak bisa kita beli barang yang terlalu mahal. Juga nggak bisa. Kenapa? Kalau kita beli barang terlalu mahal, berarti otomatis ongkos kita buat pasti lebih mahal. Sampai ke pelanggan harganya pasti lebih mahal. Sementara konsumen itu maunya barang-barang yang harganya murah gitu. Tapi kalau kita beli yang terlalu murah juga nggak baik. Kualitas kita tahu lah, karena kan ada harga, ada juga ada barang gitu ya. Nah,
Yang itu ada biaya produksi. Jadi biaya produksi seperti biaya bahan tadi ya. Biaya produksi kita berapa? Oh, aku butuh modal ini untuk buat baju ya. Jadi harga kosnya itu 700 ribu. Kita mau jual berapa? Jual 1 juta contohnya. Berarti bahan produksi kita itu berapa tentukan. Nah, dan biaya pengiriman dan pergudangan. Kita ngirim itu pasti pakai biaya. Kita gudang juga pakai biaya. Loh, gudangnya biaya apa? Ya listriknya, pajak untuk apanya apa nggak bayar kan? Bayar kan. Nah, itu target atau tantangannya ya. Nah, ini secara umum tuh biaya produksi bahan sampai pelanggan. Nah, jadi semua itu pasti ada biaya, teman-teman. Jadi semua itu pasti diperhitungkan biayanya gitu ya. Nah, di sini ada 60 sampai 70% adalah biaya bahan baku. Nah, ini 60 sampai 70% itu untuk biaya bahan bakunya aja gitu ya, untuk bahan bakunya aja. Karena kita mesan bahannya. Yang kedua ada 20-30% tenaga biaya produksi atau biaya yang dalam pabrik untuk biaya produksinya. Bisa dari tenaga kerja, overhead, misalkan mesinnya ada masalah, kita butuh maintenance, kita butuh beli mesin baru gitu ya. Nah, ada depresi mesin dan bangunan. Kalau misalnya depresiasi mesin itu misalnya kayak mesin itu gimana dan bangunannya itu gimana. Nah, terus energi dan bahan pembantu itu pasti beda-beda. Energinya tuh kita butuh kayak mana bahan pembantunya gitu ya. Nah, yang ketiga ada 5-10% itu biaya distribusi atau gudang dan transportasi. Kita bisa nyewa gudang untuk biar sewa gudang, transportasi kita mengirim ke pelanggan atau distributor. Nah, tapi biaya 1 dan 2 itu disebut harga pokok produksi ya, atau cost of good manufacture atau COGM gitu ya, cost of good manufacture. Nah, untuk biaya 1 dan 2 dan 3 adalah biaya pokok penjualan atau cost of goods sold gitu ya. Nah, oke, ini kita langsung masuk. Tadi kita udah bahas itu ya tentang pembiayaan. Ini kita langsung masuk jenis-jenis industrinya. Nah, ini ada industri dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, sorry. Maksudnya dari zaman ke zaman gitu ya. Nah, jadi ada namanya industri 1.0 gitu ya. Jadi di industri ini adalah semua itu masih manual gitu ya. Semuanya masih menggunakan istilah manual. Jadi barangnya itu kita masih manual lah menggunakannya. Ini gunakan 100% tenaga manusia. Belum ada tambah-tambahan dari pabrik mesin itu belum ada. Nah, masa di industri 0.0 adalah masa produksi assembly atau masa menggunakan energi gitu ya. Ini misalnya ada contoh kayak katrol. Misal teman-teman pernah nggak tahu buat katrol, misal kayak ditarik ini nanti mesinnya jalan sendiri gitu ya. Itu masih menggunakan ini. Nah, di masa industri 3.0 itulah menggunakan otomasi atau komputer dan elektronik. Jadi semua itu mesinnya menggunakan komputer ya atau mesin-mesin yang elektronik gitu ya. Misalkan kayak mesinnya untuk penggilingnya, mesin untuk buat ini, untuk ngelasnya itu ada menggunakan mesin yang menggunakan komputer. Nah, di industri 4.0 ini lebih canggih lagi teman-teman. Ini yang sekarang terjadi. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata IoT gitu ya, Internet of Things gitu ya. Jadi semua itu menggunakan IoT. Mesin-mesinnya itu bisa bekerja sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Semuanya menggunakan komputer. Istilah kata kita tinggal klik enter terus nanti barang langsung jadi. Barang langsung sampai gitu. Nanti kita langsung klik enter langsung bergeser. Kita klik enter langsung nanti barangnya disusun. Nah, itu semua menggunakan teknologi teman-teman ya. Bahkan kalau digambar ini gambarkannya menggunakan handphone gitu ya. Nah, handphone dan laptop yang saling terhubung. Antara laptop, handphone dan mesin semuanya saling terhubung. Itu dia menggunakan teknik namanya IoT atau Internet of Things teman-teman ya. Yang digunakan menggunakan jaringan komputer atau network. Nah, oke, sekian video kali ini ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman, like kalau teman-teman suka video kali ini, dan jangan lupa share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.